Halo Sobat Easy Stock, ini Pertamina, anak perusahaan yang go public di bidang utility, yaitu independent private power-nya Pertamina Geothermal Energy. Bisnisnya adalah supply listrik ke PLN dengan skimnya take or pay, atau berapapun yang diproduksi harus ditelan PLN. Ini termasuk renewable energy, ramah lingkungan, dan ini sudah berdiri cukup lama nih, kalau nggak salah nih ada di sini. Anda bisa lihatlah di sini. Di sini yang ditawarkan 25%. Book buildingnya awal Februari, harganya 945. Oke, prospektusnya ada. Anda mau lihat ininya, websitenya juga ada. Tujuannya kita di sini tidak menyelidiki secara kualitatif, tapi secara kuantitatif, yaitu menghitung nilai wajar. Apakah harga 945 itu mahal atau murah atau wajar? Oke. Kita bongkar prospektusnya. Sebelum bongkar, kita akan jelaskan metode apa yang kita gunakan. Metodenya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor untuk menghitung nilai wajar saham yang listed atau yang mau listed. Ini yang digunakan Warren Buffett, dan analisanya sudah ada, aplikasinya sudah ada, yaitu Easy Stock namanya, running di Android mobile. Silakan request link, karena sekarang kita masih harus comply sama Google karena masa security-nya ini ketat sekali. Jadi aplikasi kita benar-benar harus kita cover, karena aplikasi kita banyak yang tidak disukai oleh para pemain-pemain besar. Oke. Di aplikasi itu Anda akan memperoleh data-data yang free of charge, yaitu 834 saham yang listed di bursa, dan itu bisa Anda lihat perbandingan harga pasarnya dengan nilai wajar tertinggi dan terendah dengan updated financial report, yaitu Q3 2022. Oke, dan ada fasilitas atau menu menghitung nilai wajar IPO. Oke, sekarang kita bongkar aja laporan keuangan atau prospektus. Paling penting di sini di prospektus adalah kita melihat, nah di sini, berapa saham yang outstanding. Oke, sebelum dilempar ke publik, sahamnya 31 miliar. Dilempar ke publik 10,3 miliar, sehingga menjadi 41,3 miliar. Itu yang dijadi patokan untuk menghitung. Sekarang kita akan buka laporan keuangan audited. Nah, laporan auditednya itu ya di sini. Laporan audited, kita fokus di neraca dulu. Di neraca itu kita akan menghitung dua nilai ya. Satu periode yang up to date, yaitu Q2 2022, dan laporan keuangan full year yang tahun 2021 yang berakhir 31 Desember. Oke, di sini kita hanya fokus ke aktiva lancar. Aktiva lancar itu harus kita periksa dulu mana yang harus dikeluarkan, yang hanya catatan akuntansi. Di sini ada biaya baik dibayar di muka, itu 724 ribu dolar, itu harus dikeluarkan. Ini kan semuanya berdasarkan ribuan US dollar. Oke, kalau hutangnya itu hutang jangka pendek jangka panjang, nanti kita bandingkan. Dan kalau di PNL, kita cuma lihat laba setelah pajak. Kemudian kita lihat dividennya ada nggak. Dividen ada ternyata nih, tahun 2022 ini dia ada nih tuh, pembayaran dividen ya. Oke, Anda lihat sendiri. Sekarang kita lihat capex-nya berapa, capital expenditure, yaitu penambahan aktiva tetap nih 15.033 dan 17.666. Bukan, tapi 26203. Sekarang nggak cukup, kita harus cari mana penyusutannya. Nggak ada di sini penyusutannya. Ada nggak non performing loan? Nggak ada. Kita harus bongkar lagi. Kita harus masuk ke lebih dalam lagi. Ya, di sini kita lihat
piutang usaha. Nggak ada di sini yang di sini manajemen berkeyakinan piutang bisa ditagihkan, berarti nggak ada yang non performing. Kita lihat lagi aktiva tetap. Penambahannya 70. Kenapa di sini? Karena di sini ada jumlah perorangan kan 11.439. Kita akan pakai yang ini, bukan yang tadi di statement cash flow. Aktiva tetap dalam pembangunan ini kan masih sebetulnya sudah dicatatkan, tapi sebetulnya belum bisa kita masukkan ke dalam cash flow karena itu belum terrecord sebetulnya. Jadi kita pakai yang 70. Dan biaya penyusutan 52 juta US dollar biaya penyusutannya. Terus kita masih kurang di sini, kita harus masuk lagi ke detail profit on loss biayanya. Detail biayanya sampai kayak gimana? Nah, di sini nih. Detail biaya. Oke. Nah, ini pendapatan usaha. Kita harus cek lagi ulang seperti biaya penyusutan sama apa enggak. Terus ini nggak terlalu banyak nih biaya beban. Nah, ini pendapatan. Nah, lain-lain. Laba selisih kurs itu hanya catatan akuntansi harus dikeluarkan. Pendapatan denda betul, karbon kredit, dividen. Penurunan nilai aktiva tetap harus dikeluarkan kalau ada. Nah, ini ada nih. Oke, jadi kita sekarang running video aja perhitungannya kalau kita menggunakan isi stok nih. Oke. Kita buka begini, kalau di download seperti itu, kita klik menu Tour Value IPO, kita isi data-datanya. Ini posisi udah tahun lalu, udah full year ya, tahun 2021. Jadi sudah setahun kan. Capex, OPEX, depreciation ini digabung semua di dalam kolom ini, termasuk biaya dan pendapatan non recurring masuk itu semuanya. Maksudnya biaya non recurring, pendapatan adalah pendapatan yang tidak rutin. Kalau terkait sama government bond, Anda lihat listnya di yield government bond atau yield surat utang negara di Bank Indonesia atau di Bloomberg atau di CNBC. Itu adalah ukuran investor global untuk masuk atau menanamkan modal ke satu wilayah atau negara. Oke, utang jangka pendek, jangka panjang, kita skip aja, langsung ke aktiva tetap ya. Bukan net current asset, langsung ke net current asset. Terus kita klik berapa nilainya. Itu tadi kan 945 ya, tahun lalu nih ya, masuk 1031, tapi dia punya resiko ke bawahnya bisa turun. Itu tahun lalu ya. Sekarang lihat updated financialnya tahun ini seperti apa. Oke, sama kita buka, terus nanti kita isi semua data-data perusahaan. Jangan lupa email Anda. Oke. Dan ini harus disetahunkan ya, terutama di sisi earning seperti capex, OPEX, depreciation, net income. Itu harus disetahunkan, itu kan Juni ya, di prospektus Juni yang diaudit. Jadi itu harus cuma disetahunkan. Oke, kita skip aja list stoknya. Terus kita masukkan net current asset berapa? 945 atau di atas itu. Klik. Nyaris. Jadi harganya masih wajar meskipun sedikit mahal. Tadi kan yang kalau tahun lalu ini ada sedikit penurunan di kinerja tahun lalu. Ini kan belum full year ya, masih half year ya. Bisa jadi lebih bagus gitu. Kita belum tahu, tapi itu udah disetahunkan ya, kita proyeksikan namanya proyeksi ya, kita kali 2 aja gitu. Jadi sebetulnya harganya wajar. Saya boleh bilang wajar karena di tahun lalu yang full year itu sampai 1031, 1030, tapi ada downside-nya yang lumayan dalam ya. Di nilai wajar terendahnya karena itu pasti beban utang jangka panjangnya. Kalau di tahun ini di semester satunya itu stabil. Ada penurunan dikit tapi stabil dari sisi neracanya. Artinya dia improve.
kinerjanya, dan nilai wajarnya mendekati 945. Dia 910 kan. Kalau growth-nya Anda naikkan itu bisa, atau kalau memang ternyata di laporan keuangan yang akan keluar nanti sekitar bulan Maret itu adalah laporan tahunan, kita lihat, kita periksa logikanya atau umumnya tidak jauh daripada yang kita proyeksikan. Kalau lebih di atas itu bagus, berarti nilai wajarnya lebih tinggi. Cuma memang ini wajar. Kalau dia bilang murah sih enggak ya, tapi wajar aja, dikit-dikit lah, mirip-mirip lah gitu. Cuma kalau dilihat prospeknya ini kan stabil ya, dia punya fixed income dari PLN karena take or pay-nya itu. Jadi menarik untuk Anda analisa lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.